빵을 기억이야. من شخصی تو کفشامو گم کردی یه کفشامو پیدا یه چمدان دونوز جمع داشتی من میومدم چشمم کور دستم چلاخ این چرا گیر کردی؟ گیر نکردم رفته بودم مغازه اکبر آقا سیب زمینی بخرم. Children of Heaven adalah sebuah film dari Timur Tengah yang dirilis pada tahun 1997. Banyak pelajaran yang bisa dipetik dari film ini, antara lain tekad yang keras dan sebuah ketulusan. Dari film ini, kita juga bisa tahu konsep kesederhanaan dan pembuktian betapa susahnya terlahir dari keluarga yang tak berkecukupan. Namun, yang tidak kalah penting adalah tetap mencoba untuk selalu bersyukur dan mencoba untuk ikhlas. Oke everyone, daripada kamu penasaran, kita langsung saja ulas alur cerita filmnya. Film ini berawal dan berlatar belakang di pinggiran kota negara Iran. Hiduplah seorang anak laki-laki berumur 9 tahun yang bernama Ali. Terlihat di sana Ali datang ke tempat tukang sol sepatu untuk memperbaiki sepatu adiknya yang berwarna merah jambu dan terlihat sudah lusuh. Setelah itu, Ali pun membantu ibunya untuk membeli makanan dan sayuran di pasar. Sebelum masuk ke dalam, Ali pun menaruh bungkusan sepatu adiknya dalam sebuah plastik hitam tepat di atas peti kayu. Namun ketika Ali sedang mengambil kentang, datanglah seorang pemulung yang secara tak sengaja mengambil bungkusan sepatu adiknya. Ali pun tak menyadari hal itu sampai akhirnya dia pun terlihat bingung ketika mengetahui jika sepatu adiknya ternyata sudah tidak ada lagi di sana, sampai ia pun dimarahi oleh si pemilik tempat itu karena Ali yang tak sengaja menjatuhkan barang-barangnya. Sesampainya di rumah, Ali tak sengaja mendengar suara pertengkaran antara ibunya dengan pemilik kontrakan dikarenakan keluarga mereka yang sudah sejak 5 bulan lalu tak membayar uang sewa rumah. Kemudian di dalam rumah, Ali pun bertemu dengan adik perempuannya bernama Zahra. Zahra pun bertanya, apakah kakak sudah mengambil sepatuku? Ali kemudian menjawab jika ia baru saja mengambilnya dengan sedikit berusaha menutupi kejadian yang sebenarnya. Namun, ketika Zahra ingin melihat sepatu itu, Ali baru mengatakan jujur jika sepatu adiknya ternyata sudah hilang saat ia berada di toko. Ali mengatakan jika Zahra tak perlu bersedih karena Ali akan kembali untuk mencari sepatu tersebut dan berpesan agar Zahra tak perlu menceritakan hal ini kepada ibunya karena jika ibunya tahu, Ali takut jika ibu akan memarahinya. کجا میری؟ دارم میرم ببینم کفشان چطوری دوخت رفتی؟ مامان گفت اگر بچه خوندید مغازه اکبر آقا سیب زمینی بخرم وقتی فردا چطوری برم مدرسه؟ خدا به مامان چیزی نگو. Beberapa saat kemudian, secara diam-diam, Ali pun kembali ke toko tersebut dan mencari di mana sepatu adiknya yang terjatuh. Namun sayangnya, sepatu itu pun memang sudah tak ada di sana. Malam harinya, ayah Ali merasa kesal dengan si pemilik sewa rumah yang kerap kali datang dan menagih uang dengan cara yang kasar. Di sana juga terlihat ibu Ali yang terbaring lemah karena sedang menderita sebuah penyakit. Bahkan, Ali pun sempat dimarahi oleh ayahnya karena sepanjang hari ini Ali hanya banyak bermain hingga ia lupa untuk membantu ibunya di rumah. Ketika sedang belajar, agar pembicaraan mereka tak terdengar oleh kedua orang tua mereka secara diam-diam, Zahra pun menanyakan kepada Ali tentang bagaimana caranya dia bisa bersekolah besok jika ia tak mempunyai sepatu. Ali pun menjawab jika Zahra tak perlu khawatir untuk sementara ini ia bisa menggunakan sepatu Ali secara bergantian. Dan Ali berpesan, selesai sekolah ia harus segera pulang karena kebetulan jam sekolah Ali yang bergantian dengan Zahra. Keesokan harinya, Zahra pun pergi ke sekolah dengan memakai sepatu Ali yang terlihat sedikit kotor dan longgar di kakinya. Zahra pun sedikit merasa malu ketika melihat sepatu teman-temannya yang nampak terlihat bagus. Sepulang sekolah, Zahra kemudian langsung berlari sekencang-kencangnya karena ternyata Ali sudah menunggunya di sebuah lorong untuk pergi ke sekolah dengan bergantian memakai sepatu itu. Namun, terlihat jika Ali ternyata terlambat datang sekolah karena ia harus menunggu Zahra pulang lebih dulu.
Saat di rumah, Ali pun mengatakan kepada Zahra jika ia harus tetap merahasiakan hal ini karena Ali tahu jika orang tuanya saat ini sedang tak memiliki uang untuk membelikan sepatu baru untuk Zahra. Dan karena sepatu Ali yang terlihat kotor, mereka pun sepakat untuk mencuci dan membersihkannya bersama-sama. Ketika di sekolah, Zahra pun mulai terlihat cemas karena bel pulang sekolah yang tak kunjung berbunyi, sementara dia ingat jika Ali pasti sudah menunggu. Akhirnya, Zahra pun mengerjakan soal-soal itu lebih cepat agar ia bisa pulang lebih awal. Namun sayang, ketika ia sedang berlari, salah satu sepatunya tercebur ke dalam sebuah selokan yang arus airnya cukup deras sehingga hal itu membuat Zahra kesulitan untuk mengejarnya. Di sana, Zahra pun hanya bisa menangis karena sepatunya ternyata tersangkut di dalam selokan itu. Namun, beruntung ada seorang pedagang yang berbaik hati membantu Zahra untuk mengambilkan sepatunya itu. Sesampainya di lorong biasa mereka bergantian sepatu, di sana Ali marah karena Zahra yang terlalu lama dan ditambah dengan kondisi sepatunya yang basah. Zahra pun mengatakan jika sepatu itu jatuh tercebur ke dalam selokan karena sepatu itu yang terlalu besar di kakinya. Zahra pun kemudian mulai bersedih karena gara-gara Ali yang menghilangkan sepatunya, ia jadi harus berlari-lari pulang sekolah. Dari kejadian ini, lagi-lagi Ali terlambat datang ke sekolah. Hingga ada seorang guru yang melihatnya dan bertanya kenapa Ali bisa terlambat hari ini. Ali pun beralasan jika rumahnya yang jauh dari sekolah dan untungnya guru itu hanya memperingatkannya jika Ali tak boleh datang terlambat lagi. Saat di kelas, gurunya mengatakan jika Ali adalah termasuk siswa yang rajin dan berprestasi di sekolah, bahkan ia pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat bagus. Ketika hendak pulang, ia pun kembali bertemu Zahra yang terlihat masih marah dengan Ali karena kejadian tadi siang. Namun, Ali mencoba menghibur adiknya dengan memberikan sebuah pulpen yang bagus kepada Zahra. Hal itu membuat Zahra merasa senang dan tersenyum kembali, dan keesokan harinya ketika berada di sekolah, Zahra tak sengaja melihat ada seorang siswa di sekolah yang memakai sepatu persis mirip dengan sepatu miliknya. Namun sayangnya, Zahra tak sempat melihat wajah anak itu karena bunyi bel masuk yang sudah terdengar. Saat istirahat, Zahra kembali mencari siswa yang memakai sepatunya hingga akhirnya ia pun bertemu dan mengetahuinya. Sepulang sekolah, karena Zahra masih penasaran secara diam-diam, dia pun mengikuti anak itu sampai depan rumahnya untuk mengetahui di mana alamat rumah anak itu. Namun, di sisi lain ternyata lagi-lagi Ali kembali terlambat datang ke sekolah dan sialnya dia pun kembali ketahuan oleh gurunya. Guru itu mengatakan jika tak ada alasan lagi untuk Ali terlambat ke sekolah dan guru itu menyuruh Ali untuk sebaiknya kembali pulang ke rumah saja dan meminta Ali agar menyuruh orang tuanya datang ke sekolah. Namun, beruntungnya ada kepala sekolah baik hati kepada Ali dan meminta guru itu untuk memaafkannya karena Ali yang termasuk siswa yang rajin dan pandai di sekolah. Selepas pulang sekolah, Ali dan Zahra pun mendatangi rumah anak tersebut, namun pintu itu tiba-tiba saja terbuka dan mereka pun segera bersembunyi. Di sana terlihat jika ternyata anak itu bernama Roya dan ia mempunyai ayah seorang penderita tunanetra. Melihat hal itu, mereka berdua pun menjadi tak tega dan mengurungkan niatnya untuk meminta kembali sepatu tersebut. Di sisi lain, ayah Ali pun mendapatkan sebuah barang-barang keperluan untuk berkebun dari seseorang temannya yang sudah tak ia pakai lagi. Saat hari Minggu, ayahnya berniat ingin mencari uang tambahan dengan bekerja sebagai tukang kebun di kota, dan keesokan harinya terlihat Ali bersama ayahnya pun pergi ke kota dengan menggunakan sepeda tua miliknya. Sesampainya di kota, ada seorang yang memanggil mereka dari kejauhan dan ternyata mereka membutuhkan jasa ayah Ali. Akhirnya, ayah Ali pun bisa mendapatkan pekerjaan menjadi tukang kebun dan menyemprot buah hingga menanam tanaman. Begitupun dengan Ali yang senang bisa bermain dengan anak dari pemilik rumah itu. Singkat cerita, ketika selesai mereka pun mendapatkan upah yang cukup banyak dan itu membuatnya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pemilik rumah tersebut. Saat menuju pulang, ayahnya berjanji jika nanti ayahnya akan membelikan mereka sebuah sepatu baru.
Namun, seketika saja ada saja ujian bagi mereka. Tiba-tiba saja, sepeda yang dikendarai ayahnya pun mendadak mengalami remblong, sehingga dari kejadian itulah membuat mereka jatuh dan menabrak sebuah pohon. Akhirnya, mereka pun pulang dengan menaiki sebuah mobil pick-up dalam keadaan yang terluka dan sepeda ayah Ali yang terlihat sudah hancur. یه خونه بزرگی داره کرد. Keesokan harinya di sekolah, guru olahraga Ali memberikan sebuah pengumuman kepada semua siswa jika nanti akan ada sebuah pertandingan lari maraton yang diselenggarakan oleh gubernur setempat dan bagi yang ingin ikut harap untuk segera mendaftarkan diri. Guru olahraganya pun menempelkan informasi tentang hadiah dari perlombaan lari tersebut, yaitu juara 1 mendapatkan liburan dan 1 set pakaian olahraga. Juara 2 yang mendapatkan liburan dan peralatan sekolah, dan juara 3 yang mendapatkan liburan dan sepasang sepatu olahraga. Dari situlah Ali mulai tertarik untuk mengikuti perlombaan tersebut untuk mengincar hadiah juara ketiga, yaitu sebuah sepasang sepatu. Ia kemudian menemui guru olahraganya dan meminta untuk mendaftarkan namanya. Namun sayang, Ali sudah terlambat karena ternyata seleksi sudah selesai. Mendengar itu, Ali pun memohon sambil menangis kepada gurunya dan dia berjanji jika ia pasti akan menang dan mengalahkan semua peserta lainnya. Karena kasihan, kemudian gurunya pun menguji kecepatan lari dari Ali yang ternyata Ali mempunyai lari yang cukup cepat sehingga membuat guru olahraganya pun menjadi kagum. Ketika pulang, Ali kemudian menceritakan kepada Zahra jika ia baru saja terpilih untuk mengikuti perlombaan lari maraton dan Ali mengatakan jika ia menginginkan juara 3. Zahra pun bertanya kenapa Ali menginginkan juara 3, kenapa tidak juara 1 atau 2. Di sana, Ali pun menjelaskan karena hadiah juara 3 adalah mendapatkan liburan seminggu dan mendapatkan sebuah sepasang sepatu olahraga yang mana sepatu itu akan dihadiahkan untuk adiknya Zahra. Singkat cerita, akhirnya perlombaan itu pun dimulai. Ali merasa kaget jika ternyata banyak peserta yang mengikuti perlombaan itu. Tak lama perlombaan itu pun dimulai dengan jarak tempuh sejauh 4 km. Di sana, Ali pun merasa jika lari adalah bagian dari kegiatannya sehari-hari saat berangkat ke sekolah, jadi menurutnya tak jadi halangan. Namun, ketika terus berlari, lama-kelamaan terlihat jika ia mulai merasa lelah, tapi ia kembali teringat dengan janjinya kepada adiknya untuk mendapatkan juara 3 dan memberikan hadiah sepatu. Saat dia berlari, terlihat jika ada peserta lain yang bertindak tidak sportif dengan menjatuhkan Ali. Namun, hal itu tak membuatnya menjadi lemah, justru ia kembali bangkit dan lari sekencang-kencangnya, melewati satu persatu peserta lainnya, dan sebisa mungkin ia tetap memposisikan dirinya pada urutan ketiga agar ia bisa juara 3. Ali pun terus berlari dan berlari sampai pada akhirnya ia pun mencapai garis finish dengan keadaan yang sangat lelah. Ali pun bertanya apakah dia mendapatkan juara 3, dan gurunya menjawab jika Ali berada di urutan pertama. Mendengar itu, Ali pun bersedih karena nyatanya dia tak berhasil mendapatkan hadiah sepatu itu untuk adiknya. Ali kemudian pulang dengan wajah yang murung karena tak bisa menepati janji pada adiknya. Namun tanpa bercerita, Zahra pun sudah tahu apa yang baru saja kakaknya alami. Dan terlihat jika dari perlombaan itu membuat sepatu Ali semakin hancur dan kakinya yang penuh luka-luka. Akan tetapi tak sampai di situ. Tuhan selalu memberikan kejutan indah di setiap akhir perjuangan seseorang dan begitupun di akhir film ini. Ketika di pasar, ternyata ayahnya baru saja membelikan mereka masing-masing sebuah sepatu baru yang ayahnya taruh tepat di sepeda miliknya dan film pun berakhir.